Wah, dia kenaikannya cukup tinggi ya, 15,93%. Hai guys, assalamualaikum, ketemu lagi kita. Udah lama nggak upload tentang dunia investasi. Nah, kita tahu di awal tahun ini kita ada wabah COVID-19, jadi semua lini kehidupan terdampak, termasuk di pasar saham dan keuangan. Ini memang sangat sedih karena COVID-19 ini ternyata membuat IHSG turun sekitar 30% atau 2000 triliunan. Wah, luar biasa banyak itu jumlahnya. Kemudian diprediksi bahwa krisis ini lebih berat daripada krisis subprime mortgage yang dulu tahun 2008 terjadi di US. Kenapa ini mengganggu pasar keuangan? Jadi adanya lockdown yang digunakan di beberapa negara, khususnya Cina ya. Jadi investor panik karena sektor real terdampak sangat luas. Nah, kemudian ada ayam. Nah, kiat investasinya gimana dengan adanya wabah virus corona ini untuk khususnya di pasar saham. Jadi ada beberapa artikel, salah satunya yang memberikan saran yang bagus, yaitu investasilah secara berkala. Jadi fokusnya pada tujuan jangka panjang. Jadi kita membeli saham tergantung fundamental perusahaannya. Jadi kita harus mengetahui kondisi keuangan dari suatu perusahaan itu, sehingga kita bisa menentukan tujuan jangka panjang dengan membeli saham di perusahaan tersebut. Oke guys, itu tadi beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari artikel-artikel di media. Sekarang kita coba aja langsung untuk melihat kondisi real ya pasar saham yang ada di Indonesia per hari ini 23 Maret 2020. Oke, kita coba masuk nih di marketnya. Nah, seperti kita lihat di bagian bawah itu, di kolom bagian bawah terlihat saham-saham unggulan yang biasanya saya beli nih pada rontok semua, merah semua. Ada yang 30%, 50%, wah banyak sekali yang rontok, merah padam. Ada beberapa yang masih hijau, cuman kebanyakan merah. Jadi di sektor konstruksi merah, ini obat-obatan masih hijau, masih bisa hijau, tapi year to date-nya merah. Kemudian di sektor ini NAF juga, ini adalah obat-obatan, dia masih hijau. Kemudian sektor perbankan, keuangan, beberapa ini merah, dimana ada satu yang masih hijau. Cuman kalau kita lihat di sisi kanan ini transaksinya sangat kecil, jadi ini kemungkinan hanya beberapa pihak yang mempunyai saham. Jadi kurang saya rekomendasikan karena sahamnya susah diperjualbelikan. Jadi ini naik mungkin dari buyback atau apa, saya kurang tahu, tapi kurang bisa diperjualbelikan. Nah, kalau energi atau minyak ini sekarang bisa
jadi hijau meskipun year to date-nya masih merah ya. Jadi ini Adaro Energy masih hijau, kemudian yang lainnya tetap masih merah semua. Oke, kita coba untuk melihat heat map-nya ya per hari ini tanggal 23 Maret. Nah, di heat map ini sektor mining ada 5 saham utama yang masih hijau, kemudian finance ada 6, trade ini masih lumayan banyak, dan properti sedikit sekali yang masih hijau. Komposit ini gabungan, jadi ini untuk gabungan keseluruhan. Nah, jadi di sini nanti kita bisa coba-coba kita lihat grafiknya yang hijau-hijau ini, apakah masih layak untuk dibeli atau tidak. Jadi mungkin di sektor mining, sama nanti mungkin harusnya di sektor obat-obatan ya. Tadi ada beberapa yang naik. Kita coba lihat untuk chartnya Adaro Energy. Kita buka, kita ketikkan ADRO, kita lihat ganti dulu candlestick, terus kita lihat ke 3 bulan lah, 3 bulan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat memang cenderung menurun. Tadi data year to date nya juga tadi masih merah. Nah, cuman di bulan Maret ini ada sedikit tren kenaikan. Nah, coba kita lihat ya year to date atau satu. Nah, di sini baru kita lihat volatil banget, jadi ini banyak diperjualbelikan dan banyak diminati orang. Oke, kita coba lihat dari sektor mining yang lainnya. Harum Energi Tbk. Nah, ini masih lumayan volatil, lebih banyak yang berjual beli di situ untuk sahamnya. Kita bandingkan di chartnya. Jadi memang menurun sejak mulai adanya corona. Trennya menurun, cuman di situ dia bergerak sideways, ada sedikit penguatan di situ. Ya bisa ambil untung jangka pendek kalau modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya nih yang harus kita bantengin saham perusahaan obat, yaitu Indofarma Persero atau Inaf. Wah, dia kenaikannya cukup tinggi ya, 15,93%. Kita lihat di chartnya. Inaf dalam 6 bulan juga ya. Memang di awal kemunculan corona dia turun terus sampai di sekitar bulan-bulan Januari baru dia bergerak sideways dan sampai Maret ini. Jadi memang diperdagangkan untuk take profit jangka pendek. Kemudian yang berikutnya perusahaan obat Kimia Farma atau KF ya, keuntungannya 21,64 tadi kita lihat. Jadi kita lihat grafik per 6 bulannya dia rata ya, jadi mulai turun di bulan Februari 2019 dan sampai Maret itu sideways, memang jalannya sideways. Jadi take profit jangka pendek berlangsung di situ. Jadi kalau 3 bulan kita lihat
ada beberapa saat yang memang pelaku atau investor ini mencari untung di jangka pendek, termasuk saat ini, karena tadi kita lihat 20,9 posisinya kenaikannya. Nah, yang ketiga ini Sri Rezeki Isman. Sri ini sebetulnya bukan perusahaan obat ya, dia itu perusahaan tekstil, Sritek gitu ya. Jadi kaitannya apa kok bisa dia sahamnya naik? Ternyata orang-orang pada memborong masker itu yang memproduksi salah satunya adalah Sritek. Jadi kita lihat di sini dalam grafiknya dia memang turun, cuman kebutuhan akan masker ini meningkat tajam, jadi lambat laun orang akan membeli masker di situ. Jadi kesimpulannya, tapi ini disclaimer ya, masing-masing berpulang kepada pribadi. Jadi meskipun ini dalam kondisi wabah corona, ada beberapa saham yang bisa digunakan untuk mendapatkan profit. Memang short taking profit, jadi jangka pendek. Di antaranya adalah perusahaan-perusahaan obat seperti contohnya tadi Indofarma atau Kimia Farma, dan juga perusahaan tekstil pembuat masker tadi Sril atau Sritek. Jadi memang ini tren saja, berdasarkan tren saja. Kalau analisa fundamental yang tadi disebutkan para analis itu nanti lain lagi, mungkin seri-seri berikutnya itu kita harus melihat performa dari perusahaan masing-masing. Kemudian juga jadi pilihan lagi tadi ada yang menguat, yaitu perusahaan-perusahaan energi atau mining seperti Harum dan Adaro. Itu bisa menjadi pilihan bila Anda ingin mendapatkan sedikit keuntungan di dalam kondisi wabah seperti ini. Oke, itu saja dari saya untuk saat ini. Selamat berinvestasi, sehat terus, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalam.